Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu serta saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia ini. Karena hari-hari ini kita tahu banyak saudara-saudari kita telah habis kesempatannya dalam hidup di dunia ini. Bahkan ada yang habisnya itu serempak dalam hitungan detik bahkan menit di suatu tempat yang sama. Maka itu hendaknya menjadi bahan tafakur dan tadabbur kita, dengan kemudian melihat diri sendiri. Karena kita ini semua masing-masing sama sebagai manusia, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ajal masing-masing, memiliki tanggal expired masing-masing. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, walikulli syai'in bi ajalim musamma, dan bagi segala sesuatu, seluruh makhluk Allah ini memiliki ajal yang telah Allah tentukan, memiliki tanggal expirednya dalam hidup di dunia ini. Nah, kita pada kesempatan ini, dalam detik ini belum expired, maka mari kita gunakan waktu yang ada pada kita ini dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi 1 menit kita masuk surga, tapi sebaliknya 1 menit kita malah masuk neraka. Karena surga dan neraka itu begitu dekat dengan kita. Artinya sebab-sebabnya yang bisa menghantarkan ke surga dekat, ada di sekeliling kita, bahkan ada dalam diri kita sendiri. Dan juga sebab-sebabnya yang bisa menghantarkan ke neraka dekat, ada di sekeliling kita, bahkan ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana hati berucap, beramal, itu kan sebab-sebab. Bisa jadi ucapan dan amal hati itu sebab untuk ke surga, tapi bisa juga ucapan dan amal hati ini bisa menghantarkan ke neraka. Bersyukurlah kalau kita ini pecinta ilmu, karena intinya ilmu itu adalah penjelasan tentang sebab-sebab yang bisa menghantarkan ke surga dan sebab-sebab yang bisa menyeret ke neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain, dan kami memberikan penjelasan, petunjuk kepadanya, kepada insan manusia, an-najdain,
dua jalan, dua sebab. Sebab pertama menghantarkan ke surga, sebab yang kedua menghantarkan ke neraka. Sungguh waktu yang ada pada kita walaupun sebentar sangat menentukan. Oleh karenanya mari kita berusaha, kita kerahkan kesabaran kita kerahkan tekad kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun iman itu kadang naik, kadang turun. Walaupun kita ketika berjalan di jalan yang lurus itu toleh kanan, toleh kiri, terpengaruh ke kanan, terpengaruh ke kiri, tapi segera menoleh lagi, hadapkan wajah ke depan. Dengan kita berusaha mempelajari agamanya dan kita berusaha untuk mengamalkannya, dan sehabis kita melakukan kesalahan segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di sini sedang menjalani sebab untuk masuk surga, yaitu thalabul ilmi. Keutamaannya sangat besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan jauh, dekat, perjalanan menuju majelis ilmu, dia tujuannya adalah untuk mencari ilmu agama, pengen tahu sebab-sebab tadi yang bisa menghantarkan ke surga atau ke neraka, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jelas dimudahkan karena dia tahu kan sebab-sebabnya tadi. Kalau tidak tahu sebab-sebabnya, malah dia salah jalan. Pengennya ke surga, malah meniti jalan ke neraka. Ya, kan tidak ada orang pengen ke neraka gitu kan, nggak ada ya, nggak ada. Pengen ke surga, ternyata jalan yang ditempuh menuju ke neraka, bukan ke surga. Nah, makanya siapa yang cinta dengan ilmu, semakin jelas jalannya menuju surga, sehingga kemudian mudah bagi dia untuk menuju surga dengan meniti jalan-jalannya itu. Pada kesempatan malam hari ini kita kaji lagi kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, bersikap pertengahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hadis yang berikutnya riwayat Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, wala yasaddad dinu illa ghalabahu, dan tidaklah agama dijadikan sebagai hal yang memberatkan dirinya melainkan akan mengalahkannya. Ya, artinya seseorang dalam beragama itu berlebih-lebihan, melampaui batas kemampuannya, memaksa-maksakan dirinya dalam melaksanakan agama di luar batas kemampuannya, maka akhirnya dia sendiri yang akan kalah karena beratnya itu. Padahal agama ini mudah, dan juga agama memberikan rukhsah, memberikan dispensasi, keringanan jika hamba ketika dihadapkan dalam sebuah kewajiban dia tidak mampu untuk melaksanakannya atau tidak mampu untuk melaksanakannya secara sempurna, diberi keringanan. Contoh, orang yang sakit keras tidak kuat berdiri untuk sholat, berarti dia
tidak mampu melaksanakan sholat secara sempurna. Maka diberi keringanan, yaitu apa? Bisa sambil duduk. Kalau duduk pun juga tidak kuat karena saking beratnya kepala dia pusing. Ya, pusing itu kan berputar-putar. Orang Malaysia bilang pusing itu berputar. Ya memang orang kepalanya pusing seperti apa? Berputar-putar gitu ya. Dia bingung arah kiblat juga gitu. Nah, maka boleh dia sambil tidur atau sambil berbaring. Itu. Nah, ini agama kita, sifatnya seperti itu. Dan ini adalah menunjukkan rahmatnya Allah, menunjukkan kebaikannya Allah yang terwujud dalam syariatnya. Karena syariat Islam ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang dan maha baik kepada hamba-hambanya. Kata Nabi SAW berikutnya, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ada 3 hal di sini. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu. Makna dari saddidu adalah if'alus syai'a ala wajhis sadad wal isabah. Lakukan sesuatu, ya, lakukan syariat Allah dengan tepat, ala wajhis sadadi wal isabah. Jadi tepat 100%. Sesuai dengan yang telah dipelajarinya. Diusahakan seperti itu. 100% ya dari sebuah syariat yang ada di hadapannya, yang akan dia melakukannya dipenuhi dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya. Karena itu adalah kesempurnaan. Ya, itu yang pertama, saddidu. Ya, lakukan secara sempurna, secara tepat sebagaimana tuntunan dan tuntutan syariatnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, di sini dijelaskan oleh para ulama pensyarah hadis, wa qaribu. Nah, wa di sini maknanya au, yaitu atau. Jadi menunjukkan pilihan. Ketika pilihan pertama tidak bisa dilakukan secara penuh, maka turun kepada pilihan yang kedua, yang lebih rendah dari yang pertama, yaitu waqaribu, artinya au qaribu, ya. Maknanya adalah waqaribu di sini adalah yakni saddidu in amkana wa in lam yumkin fal muqarabah. Yang pertama kita lakukan dalam pengamalan syariat itu secara sempurna, secara penuh, kalau itu memungkinkan. Kalau kita memang punya kemampuan yang menunjang untuk melakukan syariat itu secara penuh dan sempurna. Tapi kalau tidak mampu secara penuh, fal muqarabah, itu yang dimaksud dengan waqaribu, berusaha untuk mendekati. Nah, namanya mendekati kan tidak sampai full, tidak sampai apa? Penuh. Gitu. Iya, demikian. Jadi jangan memaksakan diri padahal gak mampu. Akhirnya kita jadi merasa berat. Kalau sudah merasa berat, akhirnya apa? Itu tadi, illa ghalabahu, akan dikalahkan. Akan kita ini merasa tidak senang dengan syariat itu. Ya, contoh ya, misalnya ya melaksanakan ibadah haji itu kan, untuk yang pertama kali kan wajib hukumnya seumur hidup. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang merupakan hak Allah dan kewajiban hamba, kewajiban manusia melaksanakan ibadah haji
ke Baitullah, ya, bagi siapa yang mampu dalam perjalanannya. Man istata'a ilaihi sabila. Kemampuan di situ kemampuan fisik sehat, kemampuan psikis, psikisnya juga sehat, kemampuan finansial, maliyah, ya, hartanya cukup untuk melakukan perjalanan, berangkat dan pulang, dan juga bisa meninggalkan nafkah untuk keluarga selagi ditinggal dalam ibadah haji. Yang terakhir, perjalanannya situasinya aman. Nah, maka wajib bagi dia, ya. Dan yang pertama-tama adalah laksanakan secara penuh sempurna karena memungkinkan, gitu. Nah, kalau tidak memungkinkan, ya sudah, ya, laksanakanlah semampunya, gitu. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, bahkan akhirnya kalau memang sama sekali tidak mampu, belumlah diwajibkan bagi dia. Ya. Jadi demikian dalam syariat kita. Pertama, kita lakukan secara penuh. Kalau tidak mampu, mungkin ada hal yang kurang-kurang karena badannya letih dan sebagainya, tetaplah berusaha, gitu. Tetaplah berusaha untuk apa? Memenuhinya, walaupun ternyata hasilnya apa? Tidak sampai apa? Penuh. Dan mungkin kita ini dalam melaksanakan syariat, ya, jarang sekali sampai penuh. Yang penuh itu adalah Rasulullah SAW. Yang selalu penuh dalam melaksanakan setiap syariat adalah Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita itu paling tidak waqaribu tadi, ya, berusaha untuk apa? Mendekati. Contoh sholat yang kedua. Contoh sholat. Sholat yang dituntut oleh syariat itu kan sebenarnya tidaklah mudah. Ya, perintah-perintah dalam Al-Quran itu berbunyi aqimis sholah, aqimus sholah, artinya apa? Tegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat itu ternyata bukanlah sekedar melaksanakan sholat, lebih dari itu. Menegakkan sholat itu, kata para ulama, harus dipenuhi syarat-syarat sahnya sholat, harus dipenuhi rukun-rukunnya sholat, harus dipenuhi kewajiban-kewajibannya sholat, bahkan dipenuhi sunnah-sunnahnya dalam sholat. Coba kita perhatikan diri kita, apakah bisa saddidu tadi? Jarang. Tapi paling tidak qaribu, berusaha mendekat kepada target yang sempurna. Ternyata memang iya, kita lebih seringnya apa? Qaribu tadi. Karena apa? Salat yang sempurna itu lahir batinnya sesuai tuntunan. Maksudnya lahir itu apa? Gerakan salat, kemudian apa lagi? Bacaan salat sesuai tuntunan. Batinnya salat adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholatnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya, dan khusyuk dalam sholat. Nah, itu bagaimana sholat kita? Nah, sulit sekali kita meraih kehusyuan dalam sholat itu, apalagi khusyuk yang sempurna dari awal sholat takbiratul ihram sampai salam khusyuk full. Sepertinya kita kesulitan itu, masih dalam taraf belajar, tapi berusaha qaribu, gitu. Awal sholat khusyuk, di tengah-tengah mulai melempem, ya, pikirannya mulai kacau kesana kemari. Ketika sholat itu, ya, macam-macam pikirannya, tampilannya. Kalau mau ditayangkan itu, andaikan ada layarnya itu dilihat orang, kita malu gitu, ya. Karena apa? Pikirannya itu dari Sabang sampai Merauke keliling gitu, ya. Macam-macam muncul gitu loh. Sampai menu-menu makanan, mulai dari nasi goreng sampai mie pangsit keluar. Coba dalam sholat, iya, saya ini belum makan nih malam ini, nanti rencananya makan di mana? Oh, nasi goreng di Pak itu Abu Samudra, siapa?
Menunya apa ya? Yang cocok itu menunya nasi goreng sama daging kambing gitu. Nah, itu muncul. Coba, andai kan bisa ditampilkan di layar, orang lihatnya ketawa semua itu. Itu pemandangan sholat kita itu. Nah, makanya berusaha lagi. Ya, pikirannya itu difokuskan lagi. Nah, itu. Qaribu itu. Nah, itu. Kan kalau mau sepenuhnya itu, ya itulah masih sulit kita itu. Ya, tapi itu tadi berusaha. Ya, ini yang dimaksud dengan waqaribu, berusaha mendekat walaupun tidak bisa sempurna. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini penting juga. Kata Nabi SAW, wa abshiru, dan bergembiralah. Masya Allah, ini tips supaya kita itu bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Istiqomah di atas kebenaran dan kebaikan. Di antara tipsnya adalah laksanakan pesan dari Nabi SAW ini. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Kalau memang tidak bisa saddidu, jangan memaksa-maksakan diri di luar batas kemampuan kita. Ya, mungkin kondisinya sedang sakit, ya, jangan memaksakan diri. Pengennya sih semua puasa sunnah kita amalkan, tapi sedang sakit, jangan memaksakan diri. Jadi berat nantinya. Ya, pengennya duduk ketika sholat, terutama tawarruk itu sempurna, tapi apalah daya, kaki sedang asam urat. Dipaksa-paksakan itu tambah meringis ketika sholat karena menahan apa? Sakit. Nah, jadi belum bisa saddidu, ya kan? Saddidunya belum terpenuhi karena apa? Tidak memungkinkan. Di luar batas apa? Kemampuan. Dipaksa-paksakan tambah sakit, gak khusyuk, tambah kacau gitu. Maka qaribu, ya sudahlah, duduknya semampunya saja walaupun tidak sempurna sebagaimana model duduk tawarruk yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu wa abshiru, bergembiralah. Ya. Maksudnya apa? Abshiru annakum idza sadattum wa asabtum au qarabtum fa abshiru bis sawabil jazili wal khairi wal ma'unati minallahi azza wa jalla. Ya. Bergembiralah kalian ketika kalian mungkin berhasil melaksanakan syariat dengan sempurna, dengan penuh tadi, sadad tadi. Ya, 100% sesuai. Ya. Atau ketika kalian berusaha dengan maksimal tapi tidak 100%, namun mendekati. Alhamdulillah. Jadi tetap bergembiralah. Bergembira karena kita meyakini janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar. Ya. Kebaikan dan juga pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali mempergunakan ya motivasi ini, yaitu dengan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya sehingga mereka merasa lega hati mereka. Ya. Oleh karena itu juga sepantasnya bagi setiap orang untuk berusaha memasukkan kelapangan dan kegembiraan ke dalam hati saudara-saudaranya sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Nah, jadi ini mungkin yang perlu kita garis bawahi ya, supaya kita itu tetap bergairah dan stamina kita ini tetap stabil dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud stamina ini yang saya maksud bukan fisik, stamina rohaninya. Ya. Stamina rohaninya. Agar tetap bisa stabil, maka itu tadi. Jangan lupakan, setelah kita berupaya maksimal
melaksanakan syariat dengan penuh atau setidaknya mendekati, maka kita bergembira akan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahalanya. Saya bertanya, pahala itu apa sih? Gitu kan? Pahala itu apa? Pahala itu adalah surga, ya kan? Dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya kan? Pahala itu kan surga, sebab pahala nanti menjadi sebab Allah memberikan rahmat kepada hambanya yang membawa pahala ini, dan rahmat inilah yang memasukkan hambanya ke dalam surga. Berarti pahala itu apa? Surga. Kita sudah membahas di bab sebelumnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tentang bab bayani kasrati turukil khair. Ya, penjelasan tentang begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan, sampai disebutkan banyak hadis. Di antaranya apa? Ada seorang yang memberi minum seekor anjing yang kehausan masuk surga. Ada seseorang yang menyingkirkan ranting pohon yang menghalangi orang lewat masuk surga. Berarti apa? Pahala identik dengan apa? Surga. Ya. Ketika kita memikirkan pahala, maka sama dengan kita memikirkan surga. Oleh karenanya, kenapa kita tidak gembira dan tidak senang? Ya, nanti kalau kita itu sering sekali habis melakukan ketaatan, ya, melaksanakan ibadah, kita tidak gembira, merasa sumpah, merasa sedih. Nah, itu jadinya tidak bisa menikmati kita dalam melaksanakan ketaatan itu. Ya. Contoh kecilnya saja, coba kita perbandingkan dengan yang sederhana, ya. Antum misalnya bekerja, ya, bekerja dalam 1 bulan, nanti di akhir bulan akan mendapatkan gaji. Gajinya cukup besar. Nah, antum setiap hari di akhir hari selesai bekerja, pasti dalam hatinya ada pikiran dan harapan. Saya bekerja walaupun capek, tidak apa-apa, tetap gembira, tetap senang. Karena apa? Nanti di akhir bulan akan mendapatkan apa? Gaji. Nah, kalau sudah membayangkan gaji, nanti buat ini, buat itu, memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga. Selebihnya nanti ya bisa buat beli ini, beli itu, bisa juga ditabung dan seterusnya. Gembira kan? Senang toh membayangkannya itu kan? Ya. Makanya rata-rata orang itu berambisi untuk mencari pekerjaan. Dan ketika mendapatkan pekerjaannya senang. Kenapa senang? Bukan karena bekerjanya. Pasti, tapi karena apa? Karena gajinya. Namun akan diraih dengan sebab apa? Bekerja. Makanya kadang di antara kita kan guyonan, sampean cari pekerjaan, gampang, pekerjaan banyak, coba sampean pijiti aku kan gitu. Terus diburui gak? Ya enggak, tapi kan pekerjaan. Lah mana ada yang mau? Nah, gitu kan? Orang mau bekerja gara-gara apa? Ada iming-iming upah di belakangnya nanti. Ya. Apalagi kalau upahnya besar, maka orang bekerja itu pasti semangat. Semangat sekali sudah. Ya, orang bekerja sesuai dengan kemampuannya, dia bisa melakukannya 1 bulan digaji 100 juta. Wah, senang, semangat. Oh, berangkat itu bukan on time lagi, sebelum time. Bukan on time. Kalau on time kan pas gitu, ngepres. Ini sebelum time, before time, bukan on time lagi. Itu. Ya, sregep dia. Karena apa? Membayangkan nanti akhir bulan menggondol duit 100 juta. Coba. Kira-kira gimana gambarannya dia? Gembira, ya kan? Walaupun habis lelah bekerja, dia gembira. Karena apa? Ada harapan yang besar menunggu nanti akan dibayar di akhir bulan uang 100 juta. Senang, gembira, ya kan? Nah, kita bayangkan, kita ini bekerja, kerja akhirat. Pekerjaannya enteng gitu. Tapi gajinya, wah, luar biasa, surga. Senang apa enggak?
Nah, jawabnya kok gak senang gini ya, kok lemes ya jawabnya. Nah, inilah perlu dievaluasi kembali ini ya. Bagaimana bisa menghadirkan perasaan seperti ini, menunjukkan tingkat keimanan kepada akhiratnya tinggi. Kalau belum berarti belum tinggi tingkat keimanannya, masih rodo gelamyar ibadai, tidak seberapa yakin gitu loh. Coba direnungkan itu. Perbandingan dengan yang tadi saja, masalah dunia, bekerja duniawi. Ini kita ibadah, bekerja ukhrawi. Ya, yang menggajinya Allah. Bahkan pasti akan Allah tunaikan karena Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janjinya. Kalau kita punya bos di dunia ini, kadang-kadang bereset itu. Baik dengan sengaja ataupun karena udur. Karena udur tiba-tiba bangkrut, gak bisa membayari pegawainya. Gimana lagi gitu loh. Tapi kalau Allah tidak pernah menyelisih janjinya dan maha kaya, kekayaannya jika diberikan kepada makhluknya pun tidak tekor sama sekali, tidak kurang kekayaan Allah. Ya, bahkan ya di dalam memantapkan ketika hambanya bekerja akhirat ini supaya tambah yakin, Allah tugaskan malaikat pencatat. Jadi setiap kali bekerja akhirat dengan syarat ikhlas dan ittiba dicatat oleh malaikat. Bahkan bukan hanya itu, disiapkan buku catatan amal yang di situ tertera amal sedikit sekalipun sedikit ada catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji sawi, yarah, dia akan melihatnya, dia akan merasakan balasannya. Coba kurang apa ini? Ya, sehingga kita pun tidak ada keraguan, saya ini sudah bekerja akhirat ternyata nggak dapat pahala karena apa? Nggak dicatat. Oh, nggak ada seperti itu. Nah, ini yang harus kita renungkan. Makanya coba kita bisakah bergembira setelah melakukan kebaikan? Nanti kalau kita tidak pernah gembira, malah semakin lama melaksanakan ketaatan rasanya sumpek, bosan. Ini musibah yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Ya. Karena apa? Kalau kita ini sudah beramal soleh, dengan kita tadi saddidu, itu setidaknya qaribu, yakin itu dicatat oleh Allah, tunggu pahalanya nanti. Kita akan rasakan mulai kita setelah mati, baru kita merasakan jerih payah kita itu. Padahal Masya Allah, Allah dalam memberi pahala itu enggak impas, lebih besar pahalanya daripada amalnya. Ya, jauh sekali. Amalnya ringan, tapi pahalanya sangat besar. Orang sholat 2 rakaat qobliyah subuh, kan ringan. Ringan sekali, bahkan sunnahnya memang diringankan. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ringan kan? Bagaimana pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih baik, lebih besar daripada dunia seisinya. Coba. Antum sudah berapa ribu kali, berapa puluh ribu kali sholat sunnah qobliyah subuh. Masya Allah, pahalanya luar biasa itu. Ya, tumpukan pahalanya sudah, insya Allah ya, kita optimis. Ya, bergunung-gunung tuh pahalanya. Dari sektor apa? Sholat sunnah qobliyah subuh. Belum sholat subuhnya, lebih besar lagi pahalanya. Belum yang lain-lainnya, yang lain-lain banyak sekali. Nah, bagaimana tidak bergembira kita? Ayo. Jadi jangan terus-terusan sedih gitu loh. Ini yang perlu kita gali istilahnya, kita gali seperti ini. Terutama setelah kita diingatkan dengan hadis ini. Kalau sebelumnya mungkin kita nggak ingat, tapi setelah kita baca hadis ini kita diingatkan kembali. Kata Nabi SAW, setelah saddidu qaribu wa abshiru, bergembiralah. Harusnya orang yang selalu sedih itu orang yang bakhil sekali melakukan ibadah, yang malas sekali melakukan ibadah, bahkan
merasa nggak suka dengan ibadah, walaupun dia kaya raya, walaupun hartanya luar biasa banyaknya. Harusnya mereka itu yang sedih karena miskin pahala. Kalau miskin pahala, alamat miskin di akhirat. Apalagi tidak punya pahala sama sekali. Ya, harusnya orang-orang yang seperti itu yang bersedih gitu. Tapi kenyataannya kok terbalik. Yang ahli maksiat pada gembira, yang ahli taat pada sumpah gitu. Wajahnya itu sendu-sendu kelabu. Gitu, tidak ada apa? Gembiranya. Nah, ini perlu dipertanyakan, kenapa? Gitu. Ada apa? Kenapa kau sedih terus? Apa belum menikah? Atau ingin menikah lagi? Atau bagaimana ini? Tolonglah, mungkin bisa dicurhatkan gitu. Kenapa ini gitu kan? Anak-anakku kenapa ini pada bersedih gitu? Ada apa ini gitu? Anak ini sedih karena mikirin dosa. Masa iya yang benar gitu kan? Jarang seperti ini gitu. Kalau ada bagus itu. Itu seperti Imam Hasan Al-Basri yang sedihnya itu karena apa? Memikirkan dosa gitu kan. Wajahnya kelihatan pucat pasi ya. Kenapa? Kata sahabat yang lain, saya memikirkan dosa. Padahal dosanya itu menurut yang lain tuh diukurnya kecil itu. Tapi bagi beliau teranggap besar dan masalah besar sehingga membuat beliau itu jadi galau gitu. Lah kalau kita galaunya apa karena itu? Jarang kayaknya. Jarang sekali. Ana ini sedih sekali. Kenapa ya akhi? Ana habis melakukan dosa. Dosanya apa sih? Ya tadi ngomongnya sedikit ini menyinggung perasaan saudaranya. Waduh, ini luar biasa. Jarang kita seperti itu. Paling sedihnya apa coba? Ujung-ujungnya apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Gara-gara duit. Ya. Nah, inilah yang harus kita gali sekali lagi. Ya, bertanya kepada diri kita sendiri, nggak usah menilai orang lain lah gitu. Kepada diri sendiri, kenapa ya saya ini kan ahli tauhid, saya ini ahli sunnah, bahkan penampilan saya full sunnah dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Istri alhamdulillah sudah busananya dan sebagainya mengikuti sunnah, anaknya dititipkan di pendidikan yang sunnah, bahkan namanya juga permata sunnah gitu kan. Iya toh? Ini anugerah yang luar biasa. Tapi kenapa saya ini kok sumpek, sedih saja gitu ya? Kayak anak yatim piatu, baru ibu bapaknya kemarin meninggal dunia gitu. Nah, itu kenapa seperti itu? Padahal kalau dia mengimani pahala, janji-janji Allah setiap dia melakukan ketaatan, Allah catat sebagai kebaikan yang nantinya adalah berupa pahala, dia gembira. Dia sedang menabung sesuatu yang luar biasa. Coba antum nabung, tiap hari nabung 1 juta. Senyum. Kenapa sih kamu senyum? Gimana saya menabung sehari 1 juta? Kalau sebulan berapa? 30 juta. Setahun. Iya, ini tanpa diambil bunganya lah, karena bunganya riba kan gitu ya. Senang dia gitu kan, gembira gitu. Tiap hari bisa nabung 1 juta. Coba. Nantinya mau umroh, mau haji plus, mau ini mau itu ya toh ya kan. Nah, lah antum selalu melaksanakan ketaatan yang wajib, yang sunnah, belum lagi dari sektor meninggalkan yang haram, itu kan berpahala. Kenapa kok sedih? Harusnya kan gembira gitu loh. Makanya dalam Al-Qur'an ciri-ciri wali Allah itu bagaimana? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu apa? Tidak ada ketakutan gitu kan. Dan tidak ada apa? Kesedihan. Dikarenakan apa? Mereka menganggap urusan dunia ini apa? Kecil. Yang mereka besarkan apa? Urusan akhirat. Nah itu. Nah, makanya kalau kita itu selalu terpuruk dalam kesedihan itu, memang itu ciri kalau kita itu bukan wali Allah. Baru wali murid mungkin ya. Gitu. Adzan dulu ya. Silakan adzan dulu lah ya.
Sedih, kenapa sedih ini? Mau adzan kok sedih? Nah ini mana yang mau adzan? Nah itu bekerja akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ngaji ini sebenarnya bercermin untuk semua. Pertama cermin buat saya, yang kedua buat antum semua. Karena saya ceramah ini bukanlah yang terdepan dalam pengamalan apa yang saya sampaikan, tetapi ada hikmahnya. Dengan saya menyampaikan, akhirnya pun pertama akan saya tunjuk diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa seperti ini juga, gitu kan? Jadi sama-sama belajar sebagai bahan introspeksi buat kita semua. Coba dalam hidup ini alangkah indahnya kalau antum melihat istri antum senyum-senyum gembira. Ketika ditanya, "Dek, kenapa senyum-senyum?" "Gimana gak gembira, Mas? Alhamdulillah saya ini di atas hidayah. Saya ini ahli tauhid, berusaha mengikuti sunnah Nabi. Sampai detik ini bersama panjenengan saya ini masih istiqomah, gembira." Waduh, ini jarang ya ada omongan seperti ini ya, gitu. Orang bilang, "Mimpi apa saya semalam, Dek?" gitu ya. Gitu kan. Yang ada itu, "Kenapa Dek kamu gembira?" "Sampean saya habis ngasih saya uang banyak," gitu kan. Coba kalau tiap hari ngasih uang seperti ini, gitu kan. Nah, suatu ketika mungkin sumpek ya. "Kenapa kamu kok sumpek, sedih?" "Ya gimana ini, belum bayar listrik, belum ini," kan gitu ya. Iya.
Namun urusan akhirat itu kok kurang mempengaruhi ekspresi kita dalam hal kegembiraannya maupun apa? Kesedihannya gitu. Ya. Dan ini kita ini terus terang banyak kekurangannya. Kalau menisbatkan kepada as-salafus saleh itu jauh sekali gitu. Karena kegembiraan mereka urusan akhirat dan kesedihannya pun urusan akhirat. Kalau urusan dunia mereka anggap biasa saja. Tapi kadang kita tidak seperti itu. Bahkan seringnya tidak seperti itu. Urusan dunia ini yang luar biasa, urusan akhirat biasa-biasa saja. Nah, disinilah terukur sejauh mana ma'rifat kita kepada akhirat. Keimanan kita kepada hal-hal yang gaib seperti catatan pahala dan dosa itu kan gaib. Keimanan kita kepada sorga sebagai balasan dari kebaikan dan keimanan kita kepada neraka sebagai hukuman dari keburukan dan kejahatan kita. Itu yang perlu kita ukur pada diri kita sendiri ini. Ya. Di zaman kiwari sekarang ini sudah merupakan hal yang langka seperti itu. Karena cenderung ukurannya adalah materi dan materi. Sukses, oh kaya. Gagal, miskin. Nah, gitu kan. Berhasil, wah karena menyabat gelar-gelar duniawi. Gagal, gak punya gelar sama sekali kecuali nanti mungkin kalau sudah meninggal dikasih gelar almarhum. Ya. Itu yang sering dipakai sekarang oleh orang sekarang sebagai ukuran. Ya. Nah ini coba kita angkatlah nilai-nilai yang banyak dikubur oleh manusia sekarang ini. Itu nilai-nilai prestasi kesolehan, akhlak yang mulia, kebaikan, memberikan manfaat kepada apa? Orang lain. Ya. Kadang orang sekarang itu lebih kagum dengan si kaya yang pelit daripada si miskin yang dermawan. Aneh itu. Ya, harusnya kan apa? Si miskin yang dermawan daripada si kaya yang pelit. Ya, harusnya dilihat nilai, sebuah nilai tadi, nilai kebaikan. Nah, jadi ini sebuah teguran bagi kita. Karena takdirnya malam ini kita membaca hadis ini. Kenapa sih kita ini tidak gembira? Banyak sedihnya daripada gembiranya. Padahal apa? Kita ini di atas hidayah. Ya toh? Loh itu hidayah itu hal yang mahal sekali, bahkan tidak bisa dihargakan. Ya toh? Di kolong langit sekarang ini, ya toh, banyak orang-orang yang luar biasa status sosialnya, status ekonominya, tetapi sedikit yang berada di atas hidayah. Sedikit yang berada di atas hidayah. Sedangkan kita mungkin tidak terkenal, tidak populer, tapi di atas hidayah. Nah, ini adalah sesuatu yang harusnya membuat kita apa? Bergembira. Begitu. Makanya Allah mengatakan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat Rabbmu sebut-sebutlah. Nikmat itu kita langsung tafsirnya itu kepada apa? Harta. Keliru itu. Harta itu salah satu nikmat. Bukan satu-satunya, apalagi yang nomor satu. Bukan. Salah satu. Masih ada di sana nikmat-nikmat yang lain yang jauh lebih tinggi daripada harta. Nikmat hidayah itu nomor satu. Islam wal iman wa tauhid wa sunnah. Dan kita dengan sangat mudahnya memeluk itu semua, merangkul itu semua.
dan kita masih berjalan di atasnya sampai detik ini. Itu nikmat yang luar biasa. Ini yang perlu kita olah, yang perlu kita olah dalam pikiran kita. Berikutnya dalam sabda Nabi SAW tersebut, ya, wa syai'un minad duljah. Saya ulangi, wagdu waruhu wa syai'un minad duljah. Pergunakanlah waktu pagi dan pergunakanlah waktu sore dan sedikit dari waktu malam. Nah, jadi menyebut potongan-potongan waktu. Ya, ini dimaknai oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, waktu, kemudian waruhu, wasayun minad dulja, itu artinya isyarat bahwa dalam sehari semalam itu waktu jangan digunakan full untuk ibadah yang sejenis gitu. Ya, ada orang semalaman gak tidur, sholat malam terus. Nah itu loh. Padahal Nabi mengatakan wasayun minad dulja, sebagian saja dari waktu malam. Ya, waktu siang juga di sini apa? Hanya contoh saja ini. Waktu pagi. Demikian juga di akhir siang, yaitu waktu sore. Jangan seharian buat sholat sunnah, nanti mungkin berhenti buat sholat wajibnya, sholat sunnah lagi, sholat sunnah mutlak. Jangan. Iya. Kita melakukan ibadah itu bervariasi, bahkan perlu kita juga melakukan hal-hal yang sifatnya mubah untuk istirahat. Nanti itu pun kalau niatnya dalam rangka untuk menunjang ibadah, sesuatu yang mubah itu bernilai pahala. Seperti tidur, tidur siang, ya, secara asalnya mubah. Tapi kalau niatnya adalah untuk ibadah, niatnya adalah melaksanakan perintah Nabi SAW menyelisih setan, maka itu menjadi apa? Menjadi ibadah. Kilu fa innas syayatin la takilu. Tidur qailulah, karena sesungguhnya setan tidak pernah tidur qailulah, tidur di tengah hari. Yang lebih baik adalah sebelum duhur, mungkin 1 jam sebelum duhur tidur. Kalau bisa jangan setengah jam sebelum duhur, nanti duhurnya kebablasan. Iya. Kalau bisa, mungkin kalau kita kerja ya nggak bisa. Tapi kalau pas libur bisa. Waktu malam juga begitu, jangan buat ibadah terus. Tunaikan haknya tubuh kita. Tubuh kita ini ada lelahnya, ada mengantuknya. Tidurkan. Nah itu. Bahkan kalau tidurnya ini niatnya supaya kita ini segar, fit, fresh, badan dan fisikis kita, supaya nanti lebih semangat melaksanakan ibadah, tidurnya itu juga sudah mendatangkan pahala. Nah inilah yang dimaksud dengan al-iqtisad, adanya keseimbangan di dalam aktivitas kita, tidak kemudian full ibadah yang sejenis gitu. Akhirnya ibadah-ibadah yang lain justru tergeser, terbengkalai. Kata Nabi berikutnya yang terakhir, al-qasda tablugu. Pertengahanlah, niscaya kalian akan sampai. Gitu. Inilah yang dimaksud dengan terukur dan seimbang. Malah nanti akan menghantarkan kepada kesuksesan. Ya, nanti ibaratnya orang lari sampai pada garis finish. Daripada ngejos di awal-awal, setelah itu di tengah perjalanan ambruk, diskualifikasi, nggak sampai ke garis finish gitu. Ya.
Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita perhatikan, dan saya kira ini yang sangat menarik sekali dalam masalah tips untuk bisa istiqomah ya. Saddidu qaribu wa absiru. Tapi yang sulitnya itu tadi, mengolah pikiran renungan kita untuk bergembira. Kenapa tidak bergembira? Ada apa gitu. Nah, kalau kita merasa sumpek melaksanakan ketaatan, akhirnya ketaatan kita laksanakan dengan terpaksa. Dan biasanya kalau kita melakukan kegiatan itu karena terpaksa, biasanya tidak awet. Karena kita tidak menikmati, tidak enjoy. Antum kerja di sebuah perasaan, banyak tekanan batin, insya Allah itu nanti resign itu. Coba kalau enjoy, ya, kita menikmati, awet gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita renungkan coba dalam setiap sektor ibadah dan kebaikan kita. Apakah sudah kita dapatkan poin menikmati sehingga kita bisa bergembira? Ataukah kita masih merasa tertekan? Nah, ini yang perlu jari wong Jawa itu dipetani lah, ditelisik, ditelusuri, ya kan? Coba orang ngaji bahasa Arab paling gampang kayak contoh, ngaji bahasa Arab. Kalau enjoy menikmati, oh awet itu. Tapi kalau sudah merasa bosan, jenuh, berat, gak menikmati, biasanya tidak muncul lagi dalam majelis itu. Iya, begitu. Nah, ini yang harus kita telusuri. Salah satu penyebab keretakan dalam berumah tangga juga begitu. Berumah tangga itu kan sarana ibadah. Nabi menyebutnya nisfuddin, separuh dari agama. Ya. Nah, ini juga perlu ditelusuri, apakah kita bisa menikmati suka dukanya? Pak, kalau pas suka jelas saya bisa menikmati, Pak. Tapi kalau pas duka, ya jelas saya tidak bisa menikmati itu. Bahkan rasa-rasanya pengen meninggalkan si dia saja, berganti yang lain. Nah, itu. Ini juga perlu ditelusuri. Ini bisa kita terapkan juga sabda Nabi SAW ini, gitu loh. Dengan cara kita menggali. Nah, itulah kita praktekkan, terapkan ilmu yang telah kita pelajari. Sebuah permasalahan besar bagi kita semua. Ilmu hanya akrab dengan kita di majelis ilmu, tapi di majelis yang lain tidak hadir ilmu itu sama sekali. Iya kan? Ini ciri-ciri munafik, dan mungkin ciri-ciri itu ada pada kita semua ini. Iya, ini pertanyaan serius ini. Coba kalau kita bisa menghadirkan ilmu di setiap aspek dan lini kehidupan kita, nah di situ kita bisa bergembira. Contoh aja lah, banyak contoh itu, nggak mungkin disebutkan semuanya keburu malam. Contoh, kita sudah bahas di bab sabar. Orang mukmin kalau capek dalam melakukan kebaikan, bukan maksiat, itu menghapus dosa. Coba itu praktekan, hebat itu. Aduh, saya capek ini bekerja. Loh, harusnya antum senang. Karena apa? Capeknya antum bukan dalam maksiat, dosa antum merotol itu. Kalau dosa merotol, kira-kira senang apa sedih? Jawabnya kurang semangat nih. Harusnya itu senang gitu loh. Capek tapi senang. Loh, kenapa sampai capek kok senang? Ya gimana? Wong dosa saya merotoli ini gara-gara apa? Capek loh. Ya apa? Hebat orang seperti ini. Baru satu poin ilmu yang antum sudah pelajari.
Baru satu jurus yang antum bertahun-tahun di Masjid Nidalul Fitrah ini diajarkan berbagai macam jurus menghadapi kehidupan. Tapi kadang ketika dalam berkelahi antum lupa semua jurusnya, kecuali hanya satu jurus saja, yaitu jurus 1000 langkah. Itu yang tidak diajarkan dalam perguruan ini. Nggak usah belajar silat kalau cuma jurus apa? 1000 langkah. Sing penting nggak asam urat, isok lah Melayu. Ayo coba direnungkan lah. Ngaji ini sudah terlalu lama kita ini. Tapi sudahkah kita itu menikmati buahnya dari ilmu ini gitu. Ini kan semua keimanan ya. Keimanan, keyakinan, ma'rifat itu gitu. Iya. Antum bekerja dapat hasil sedikit, senang gembira. Loh, kok aneh ya? Kerja dapat hasil sedikit kok gembira. Nah, ini harus bisa menjawab sesuai dengan ilmunya. Ayo. Coba diurai. Kasih tulisan uraian. Kenapa hari ini saya dapat penghasilan sedikit kok gembira? Diuraikan. Nanti laporkan ke saya. Tak lihat. Nih. Di situ dijelaskan poin-poinnya. Saya ini niat mencari maisah ini untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga. Wah, ini sudah ibadah. Tuh, kan sudah poin kebaikan ini tuh, pahala sudah. Ibaratnya senyum itu sudah mulai, senyumnya ya terbuka. Nambah lagi poin kedua. Ya, saya ini bekerja lelah. Nah, lelah menghapus dosa. Senyumnya semakin merekah. Poin kedua. Iya kan? Kemudian lagi, saya tadi bekerja itu bukan hanya capek, aduh, dikomplain orang, di loknowong, di anuais, macam-macam. Loh, berapa banyak itu poinnya? Itu semua menghapus dosa. Karena ketika orang mukmin itu merasa dia itu disakiti, dia hatinya sakit, ya. Apapun sesuatu yang tidak mengenakkan yang menimpa orang mukmin, bukan dalam maksiat, menghapus apa? Menghapus dosa. Kemudian walaupun sedikit ini dijamin halal, alhamdulillah halal barokah, senang lagi gitu. Kemudian disetorkan ke istri tercinta, masya Allah, kata Nabi SAW, 1 dinar untuk jihad fisabilillah, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk menolong orang miskin, 1 dinar untuk keluarga. Yang paling besar pahalanya 1 dinar untuk apa? Keluar. Waduh, senang sekali. Berapa pahalanya? Nah, diuraikan seperti itu. Ya, ini yang mungkin luput dari pemikiran kita selama ini. Baru ngaji itu ada hasilnya di situ. Antum jangan orientasinya ngaji itu jadi kolektor ilmu lah. Itu masih tahap pertama itu. Kolektor pahala. Karena tujuan utama kita hidup itu untuk ibadah. Ibadah itu apa? Mengamalkan ilmu, bukan berilmu saja. Berilmu itu salah satu pengamalan saja. Ya, jangan target antum jadi kolektor ilmu. Ya, tapi kolektor ilmu dan amal pahala. Mari bersama-sama digali kembali hal seperti itu. Hari-hari seperti ini, pembahasan seperti ini penting karena telah terlihat pada diri kita ini ada kejenuhan-kejenuhan. Betul apa tidak? Ada kejenuhan apa? Kejenuhan, iya kan? Nah, hari-hari seperti ini kita kadang terkena futur sindrom, gejala lemah iman. Iya kan? Nah, maka itu tadi, coba renungkan, gali dan gali itu. Apa yang sedang kita miliki sebagai anugerah dari Allah harus kita rasakan kehadirannya. Harus paham Allah sedang berbuat terhadap dirinya itu seperti apa. Ya, kebaikan-kebaikan masih ada di dalam diri kita, masih berhimpun di sekeliling kita. Melihat sebagian yang lainnya, yang semoga Allah berikan hidayah kepada mereka,
sebagaimana juga kita telah mendapatkan hidayah itu, masih banyak yang lupa, lalai. Ya. Nah, kalau mereka yang lupa dan lalai itu bergembira, kita yang berada di atas kebenaran kebaikan selalu sedih, ada apa dengan kita ini? Gitu. Harusnya itu keadaannya bertukar. Kita yang banyak gembiranya, yang sana banyak sedihnya. Iya. Nah itu. Coba ini kita renungkan, ingat-ingat nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, namanya manusia, ada semangatnya, ada futur atau istilahnya lemah semangatnya. Tapi ketika lemah itu jangan dibiarkan, nanti akan meluncur terus ke bawah, akhirnya ambruk, tidak bangun lagi. Ya. Nah, makanya di sini pentingnya kita berdiskusi dengan pembahasan seperti ini untuk tetap berusaha menstabilkan ghirah atau semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya. Pak Angga mana? Ya. Biasanya ono. Enggak ada. Jadi kalau gitu saya tanya ya. Jadi dalam hadis ini yang tadi saya angkat terus itu apa? Supaya kita bisa istiqomah harus apa tadi? Bergembira dalam melaksanakan apa? Ketaatan, atau bergembira setelah berhasil melaksanakan ketaatan. Semakin banyak ketaatan yang telah kita lakukan, ya harusnya semakin banyak gembiranya. Kalau tidak bisa, pertanyakan kepada diri sendiri, kenapa? Ada apa? Gitu. Nah itu menjadi PR buat kita masing-masing, karena keadaan kita itu masing-masing berbeda-beda. Ujian-ujian hidupnya juga berbeda-beda, situasinya juga berbeda-beda. Tapi kita semua sama, dituntut oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah itu yang jadi PR, coba direnungkan sampai menjelang tidur. Diskusikan sama istrinya. Gitu. Diskusikan dengan istrinya yang sudah punya istri. Yang belum punya istri, ya mikir sendirilah. Kan gitu. Nah ya, Pak Asep diskusikan dengan istri. Istrinya ikut apa enggak? Enggak ikut. Nah, sampaikan oleh-olehnya tadi. Tadi saya ngaji tentang hadis gini, harus gembira ternyata itu. Kalau kita melaksanakan ketaatan harus gembira. Loh kok bisa Mas? Iya begitu. Nah, jelaskan. Nah, lalu kemudian berdiskusi berdua ya. Kita ini selama ini banyak gembiranya apa sedihnya ya gitu. Terus kenapa ya gitu. Nah, padahal kita ini masih alhamdulillah lah di atas tauhid, di atas sunnah, ya ngaji, ya insya Allah mengamalkan semampu kita ketaatan yang wajib, yang sunnah. Nah itu, diskusikan itu. Insya Allah lebih menyenangkan daripada mendiskusikan bisnis itu, bisnis dunia. Ya, karena ini suatu pembicaraan yang unik, yang jarang dibahas oleh manusia zaman now, zaman sekarang. Itu. Iya. Ya, itu. Kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, kesalahan saya. Tapi ya tidak henti-hentinya kita ingatkan juga, semua itu memang kembali kepada
hidayah ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.